bagaimana memahami narasi tadi, memahami atau fikus sirahnya. Yang pertama, pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim itu yang pertama menunjukkan ahamiyatul Ka'bah, pentingnya Ka'bah. Kenapa kok Ka'bah itu sangat penting, terutama bagi Indonesia? Yang pertama, Ka'bah itu adalah tempat yang sangat mulia yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Walaupun seperti itu, bukan berarti Ka'bah itu sebagai jelmaan Tuhan. Ka'bah itu hanyalah batu yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak membahana. Jadi kalau misalnya ada orang, kenapa umat Islam itu kok menyembah batu? Nah, ini pikiran yang salah. Berarti mendapatkan informasi yang benar. Kenapa? Karena bagi umat Islam, Ka'bah itu bukan yang disembah. Yang disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah itu bagi umat Islam, dalam keyakinan umat Islam, hanya batu. Hanya batu, la yadurru wa la yadurru. Tidak membahayakan dan juga tidak memberi manfaat. Tetapi Ka'bah ini kemudian menjadi mulia karena diciptakan oleh Allah. Yang kedua, syiar untuk mengesahkan Allah dan syiar agama yang benar. Dari dulu, dari zamannya Nabi Ibrahim, umat manusia itu menyembah patung, ya, menyembah patung, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah bintang dan lain sebagainya. Itu syiar mereka, syiar kesyirikan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjadikan Ka'bah sebagai syiar tauhid, syiar untuk mengesahkan Allah dan menyembah hanya kepada Allah. Nah, makanya dari sini bisa kita sebutkan bahwa syiar itu sangat penting. Simbol-simbol itu juga penting. Ka'bah oleh Allah Ta'ala dijadikan sebagai simbol tauhid. Yang ketiga, syiar sebagai kesatuan umat Islam. Ya, mungkin agama yang memiliki keistimewaan dalam beribadah menghadapkan arah satu itu cuma Islam. Yaitu umat Islam menghadap kepada Ka'bah, baik yang di Amerika dan lain sebagainya. Makanya kemudian di dalam kajian firqah itu ya, Islam itu kan terpecah menjadi 3 firqah. Nah, selagi umat Islam itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad, kiblatnya Ka'bah, maka di situ kita masih saudara. Yang namanya ahlul kiblah. Kiblahnya masih sama, yaitu Ka'bah. Kemudian yang kedua, tahap pembangunan Ka'bah. Jadi sebenarnya untuk tahap pembangunan Ka'bah ini ada beberapa pendapat. Tapi kalau yang disepakati menurut Syekh Ramadan Buti itu ada 4 tahap. Pertama, dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ya, dibantu oleh putranya yaitu Nabi Ismail. Yang kedua, dibangun oleh orang Quraisy yang kita bahas pada malam hari ini. Berumur 35 tahun terjadi sailun atau banjir, dan kemudian Ka'bah itu harus dibangun. Nah, pada tahap yang ketiga itu dibangun oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Zubair. Nah, Abdullah bin Zubair ini menjadi penguasa di Mekah itu pas setelah Yazid bin Muawiyah itu naik tahta menjadi raja, menjadi khalifah setelah Sayyidina Muawiyah. Nah, di Hijaz, yaitu Mekah dan Madinah, itu muncul penguasa yang independen di luar Yazid bin Muawiyah. Namanya sahabat Abdullah bin Zubair. Nah, sahabat Abdullah bin Zubair ini yang kemudian membangun Ka'bah yang ketiga kali. Tapi di dalam sejarah, Abdullah bin Zubair ini tidak dianggap sebagai khalifah karena masanya yang besar dan juga kekuasaannya yang sangat sempit. Dan yang keempat itu dibangun oleh Hajjaj atas perintah dari Khalifah Abdul Malik bin
Safwan. Nah, ini terjadi setelah Abdullah bin Zubair ini terbunuh. Ya, terbunuhnya itu terbunuh di dalam Ka'bah. Nah, jadi Ka'bah ini pernah dikuasai oleh seorang, ya, jadi Ka'bah Madinah pernah dikuasai oleh seorang khalifah eh, yang kejam, ya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini adalah seorang yang berhasil membunuh Sayyidina Husain di Karbala. Dan Abdullah bin Zubair termasuk yang dibunuh di dalam Ka'bah. Jadi belum tentu orang yang menguasai menjadi pemerintahan atau menguasai Ka'bah, menguasai Madinah itu orang yang soleh. Nah, intinya seperti Yazid bin Muawiyah. Kemudian orang Quraisy membangun Ka'bah tidak seperti yang dibangun Nabi Ibrahim. Nah, di dalam sejarah itu dijelaskan bahwa orang-orang Quraisy ini sepakat di dalam membangun Ka'bah ini uangnya harus halal, halal juga. Jangan sampai ada harta yang berhasil yang diambil atau yang diperoleh dari wasopan, mencuri dan sebagainya. Sehingga kemudian untuk membangun Ka'bah ini karena semuanya harus dari harta yang halal, maka tidak cukup. Karena tidak cukup, maka Ka'bah ini diperkecil, ya, diperkecil. Hijr Ismail itu kalau waktu waktu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu termasuk dari Ka'bah. Tetapi ketika orang Quraisy yang membangun, Hijr Ismail ini tidak termasuk di dalam Ka'bah, ada di luar Ka'bah. Ya, kalau yang pernah ke sana mungkin tahu, ya, Hijr Ismail itu entah di baratnya atau di mana, timurnya, ya. Nah, itu, ya. Nah, kemudian ketika Rasulullah menjadi kepala negara, Rasulullah tidak mengubah bangunan Ka'bah ke seperti Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Alasannya pada waktu itu karena umat Islam masih baru. Jadi di Mekah itu masih banyak orang yang baru masuk Islam, imannya tidak seperti Abu Bakar semua, tidak seperti Sayyidina Utsman semua. Sehingga untuk merobohkan Ka'bah dan dikembalikan ke masa Ka'bahnya Nabi Ibrahim, ini oleh Rasulullah tidak dilaksanakan. Ya, kenapa? Ya karena itu takut terjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat ingkar, dan kemudian terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kalau di dalam syarahnya itu, saya bacakan dulu hadisnya, ya. Wa fi dzalika yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima rawatu Aisyah. Dalam hal itu Rasulullah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, laula anna qaumaka hadithu ahdin bi jahiliyatin. Kalau bukan karena kaummu masih dekat dengan masa jahiliyah, la amartu bil baiti fahuddima fa adkhaltu fihi ma ukhrijantu. Maka saya akan memerintah agar agar Ka'bah ini dihancurkan. Kemudian apa yang dulu dikeluarkan dari Ka'bah saya masukkan. Ini. Jadi biar tidak terjadi fitnah. Karena bisa jadi kalau misalnya oleh Nabi Muhammad itu dihancurkan, kemudian dikembalikan kepada Ka'bahnya Nabi Ibrahim, maka orang-orang itu akan timbul suudzon kepada Nabi bahwa Nabi Muhammad ini ingin menguasai, sok kuasa karena sudah menjadi. Ini kemudian di dalam kitab Syarah Ibnu Battal itu dijelaskan. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, Syarah Ibnu Battal ini syarahnya Sahih Bukhari selain Fathul Bari. Beliau mengatakan di situ dari hadis ini kemudian diambil kesimpulan sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang baik
atau amar ma'ruf, memerintah kepada kebaikan, itu tidak perlu dilakukan ketika bisa menimbulkan mafsadah atau kerusakan. Nah, jadi amar ma'ruf tidak perlu dilakukan ketika menimbulkan mafsadah, kerusakan yang lebih besar. Itu di dalam kitab Syarah Ibnu Battah. Kalau menurut Imam Nawawi dalam Syarah Imam Muslim itu hadis ini diantaranya menunjukkan bahwa ketika kita menjadi pemimpin, maka harus itilaf. Itilaf itu mengedepankan kelembutan. Ya. Kalau misalnya menimbulkan fitnah, hura-hura, kemudian gaduh di tengah masyarakat, ya kebijakannya nggak perlu dilakukan. Ada juga yang mengatakan di dalam mengajarkan agama itu harus asasnya, ya, fondasinya itu sesuatu yang disukai oleh masyarakat. Ya, istiqnas ya, sesuatu yang disukai oleh masyarakat. Karena ya bonik hijro ini ya, bonik hijro ini kesukaan masyarakat memang bal-balan. Nah kemudian dijadikan sebagai alat untuk mengenalkan Islam. Nah, dan hal-hal seperti ini sudah dilakukan oleh wali-wali songo ya, wali-wali songo dulu ada wayang dan itu alat-alat dakwah yang asalnya bukan alat dakwah. Yang ketiga, ini yang bisa diambil dari sejarah tadi, leadership. Jadi Nabi Muhammad ini memiliki leadership yang luar biasa. Ya. Nabi Muhammad memiliki kemampuan manajerial, bisa manage, memiliki kemampuan untuk siasat dan siasat. Jadi ketika ada masalah, oleh Rasulullah ada siasat. Kalau bahasa Arabnya siasat, tasah, siasat. Nah ini kalau dari siasat ini kemudian ada muncul istilah politik ya. Siasat ini kalau di bahasa Indonesia kan itu politik. Tapi kalau siasat dalam bahasa Indonesia ini kayaknya kejahatan gitu ya. Siasat. Nah di dalam siasat atau mencari solusi, nah ini juga memiliki kemampuan untuk keluar dari sebuah masalah. Bahkan Nabi Muhammad juga bisa menyelesaikan permasalahan yang di situ bisa membuat permusuhan. Dan bagaimana yang jadi ceritanya itu ketika Hajar Aswad ingin dimasukkan ke tempat kita, maka mereka tidak sepakat siapa yang akan meletakkannya. Sampai di situ perpecahan itu sampai ada yang mengatakan 4 hari, ada yang mengatakan. Kemudian mereka sepakat siapa yang keluar dari gang ini, dari jalan ini, siapa yang keluar dari jalan ini, datang dari jalan ini, maka dia yang akan memutuskan. Dan ternyata yang memutuskan itu adalah yang datang itu ternyata adalah Nabi Muhammad. Maka mereka pasrahkan keputusannya seperti apa, siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad kepada tempat kita. Maka Nabi Muhammad ini memiliki ide. Nabi Muhammad meletakkan sebuah kayak sorban gitu ya, sorban. Nah kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah dan setiap kabilah, setiap suku itu megang di pinggir sorban tadi. Nah, kemudian mengangkat bareng-bareng. Setelah itu Nabi Muhammad yang memasukkan tempatnya. Sehingga setiap kabilah, setiap suku itu merasa bahwa mereka dilibatkan di dalam peletakan batu yang mereka anggap sebagai batu mulia itu. Sehingga kenallah masalah. Jadi semuanya merasa lega. Nah ini jadi pemimpin itu ya kalau meniru Nabi Muhammad ya seperti ini, memiliki ketegasan di dalam memanage masyarakat. Kemudian hal ini kata Syekh Ramadan Al-Bukhari, hal ini menjadi bukti sebenarnya bahwa Nabi Muhammad ini memang dipersiapkan untuk menjadi profesi, menjadi berarti
uh, kata Syekh Ramadan, Nabi Muhammad ini memang keren, memiliki abqariyah, memiliki kehebatan, keberanian, beda bahasa. Tetapi uh, dari kehebatan itu semua, lahirnya kehebatan itu ya tetap karena Nabi Muhammad itu ingin disatukan. Jadi, baik, yang nomor 4, Nabi Muhammad dicinta sama Rasulullah dijuluki alamin. Yang kedua, kalau berbicara pasti dipercaya. Kalau bersosial pasti dengan akhlak mulia. Jika membantu pasti dari hati yang ikhlas. Tidak ada keinginan yang sifatnya duniawi. Tetapi kenapa ketika Nabi Muhammad itu diutus, orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy itu kok ingkar, tidak mau kepada Nabi Muhammad, bahkan sampai Nabi Muhammad disakiti, pada akhirnya ingin dibunuh sampai Nabi Muhammad mati. Itu kata Syekh Rahman Al-Buti, inatan ya di hati mereka. Nah, di dalam keterangan lain ya karena mereka takut kehilangan posisi mereka. Nah, ya yang seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya itu kan kayak menjadi tokoh. Kalau Nabi Muhammad menjadi diakui sebagai rasul, ya ketokohan mereka akan. Makanya Nabi Muhammad itu sering ditawari, kalau kamu ingin harta ya kami kasih, kalau kamu ingin istri yang kami kasih, kalau kamu ingin menjadi penguasa kami kasih. Nah, sudah selesai. Jadi intinya Nabi Muhammad di tengah-tengah masyarakat menjadi orang yang orang yang unggul dari orang lain, menjadi orang kepercayaan sehingga masyarakatnya itu melabuhkan kepercayaan, terus keputusan kepada. Nah, itu intinya. Jadi kemudian beliau menjadi pemersatu di antara kabilah-kabilah dan suku-suku yang bisa saja pecah menjadi sebuah ketuhanan dengan kecerdikan dan kecerdasan keberanian. Baik, dari saya teman-teman, terima kasih banyak. Dari sini saya mohon maaf sebesar-besarnya jika kurang optimal ya, ada sesuatu yang perlu dibenahi. Baik, saya kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.